Ada pendapat yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah mimpi dari badannya, dari jasad roh kita itu, namanya jasadur ruh. Jadi kalau ada orang melihat roh, itu bukan rohnya, dia adalah jasadnya, ya. Karena kita nanti di akhirat itu sekalipun sudah menjadi makhluk rohani, kita saling mengenal. Ini Imam Syafi'i, ini Kang Dona, kenal, ya, jasad, karena dia berjasad gitu. Dan nanti pada intinya roh itu tetap kita tidak tahu. Wah, di penghujungnya kita akan dipaksa mengatakan tidak tahu. Ya, karena itu adalah kulli ruhun min amri rabbi, itu urusan Tuhan semuanya itu. Kalau meneliti boleh, tidak dilarang, boleh meneliti roh macam. Tetapi yang jelas sebelum kita bicara tentang surga dan neraka nanti di hari kiamat, yang disebut dengan jasad roh tadi, badan rohani itu, bahwa sebelum kita masuk di alam akhirat nanti menerima pembalasan surga dan neraka di dunia ini, surga neraka sudah ada di dalam diri kita sendiri, ada dalam diri kita sendiri, dan pengadilan itu juga sudah terjadi di dalam hati kita sendiri. Jadi pengadilan Tuhan nanti hari kiamat ditimbang beratnya apa tuh, mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil sebesar atom pun akan kelihatan. Itu di akhirat. Di dunia sendiri itu bahwa setiap kita melakukan dosa, kita sudah disiksa dalam jasad kita ini. Setiap kita berbuat kebaikan-kebaikan, sebelum nanti kita masuk ke neraka, ke surga, kita sudah mendapatkan surga itu sendiri di dunia ini. Karena pengadilan itu sudah terjadi, dan setiap saat 24 jam ya, pengadilan Tuhan berlangsung pada diri kita sendiri. Namanya Mahkamatul Dhamir. Mahkamatul Dhamir itu mahkamah hati nurani. Kalau pengadilan negeri itu kerjanya lelet ya, sampai 38 kali sidang ya, dan toh di akhirnya putusannya adalah tidak berdasarkan direct evidence, pakai circumstances evidence, berdasarkan keyakinan hakim ya, pendidiknya itu ya, karena tidak ada bukti Jessica itu memasukkan racun ke kopi Vietnamnya Mirna ya, itu nggak ada, di CCTV nggak ada. Hanya diduga ada tas yang menutupi gelasnya, itu tidak ketahuan ya, tidak bisa dibuktikan. Oke. Dan kemudian kerja pengadilan negara, bukan di Indonesia, di mana saja negara di dunia ini, itu kan ribetnya kayak apa proses. Mungkin Pak Dik nanti bisa ikut menambahkan nanti setelah saya itu ya, cari alat bukti, saksi ahli, keterangan, pembelaan, sumpah, wah segala macam semuanya itu. Akan tetapi di dalam diri kita sendiri ada proses pengadilan rohani, namanya pengadilan hati nurani, dan tidak bisa dibohongi. Nanti saksinya ada di dalam diri kita sendiri. Jaksa penuntut umumnya ada dalam diri kita sendiri. Polisinya ada dalam diri kita sendiri. Hakimnya ada dalam diri kita sendiri. Dan sidangnya sangat singkat sekali. Langsung ketok palu. Ya, karena semuanya sudah berada di sana. Dan tidak ada yang bohong, semuanya jujur. Ya. Hukumannya bervariasi. Palu, stroke. Hukumannya Anda dihukum minum racun. Lalu eksekusinya gimana? Diserahkan kepada dirinya sendiri. Dia akan berangkat ke pasar beli racun tikus. Waktu beli nawar lagi harganya. Lalu minum sendiri.
Ada lagi tok palu, gantung diri. Eksekusinya sendiri. Beli tambang sendiri. Dibikin kolong, diikatkan di suhunan, membawa meja, kursi, dimasukkan ke leher, mejanya kursinya dijejak sendiri. Dan sangat singkat sekali. Ketok palu, masuk sel. Ibu-ibu tahu selnya sebesar apa? Lebih kecil dari badanmu. Begitu sel yang disiapkan oleh pengadilan rohani lebih kecil dari badanmu, sehingga buat bernapas saja sesak. Itu karena dosa-dosa yang kau lakukan. Sebelum di akhirat engkau sudah disiksa dengan dosa-dosamu itu. Ini nyata dan bisa kita buktikan bahwa dosa-dosa yang kau lakukan membawa siksa. Tapi kebaikan-kebaikan yang kau lakukan akan membahagiakan dirimu sendiri. Itu ini real, bisa kita buktikan sekarang. Kalau akhirat nanti saya tidak bisa membuktikannya. Yang saya belum mati kok masih hidup. Ya kan? Dan saya belum pernah mengalami mati kok. Macam itu. Artinya semacam itu. Oke. Anyhow. Andaikan pendapat-pendapat yang mereka katakan bahwa surga neraka adalah mimpi, nggak ada masalah bagi saya. Mimpi, nggak ada masalah. Nih, Kang Imam Syafi'i, Anda mimpi dikejar-kejar macan. Begitu bangun, badannya berkeringat, menggigil. Capek nggak dikejar macan tuh? Ya sudah, kalau salamannya gimana? Mumpung ingat, ini ayat Al-Quran menceritakan tentang surga begitu sangat mendetail sekali. Dan kita kadang-kadang salah menerangkan. Tolong Pak Kiai, jangan terlalu letter seperti itu. Karena ini adalah asumsi, ya persepsi masyarakat Arab pada zaman itu. Ya, jadi ketika di surga dijanjikan hurun ain, ya, maksuratun fil khiyam, ya, bidadari-bidadari yang cantik jelita yang dikurung dalam kemah-kemah. Bu, boro-boro kemah di hotel aja digerebek. Nah iya. Sekarang orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah menopause, yang sudah kena penyakit gula dan sebagainya, sudah kolesterol nggak ada, saya kira nggak tertarik dengan itu tuh. Ya, diterangkan di surga tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di surga nanti sungai-sungai mengalir, ya kan gitu, abadi di dalamnya. Itu kan cerita untuk orang Arab yang kering kerontang, nggak ada sungai. Orang Indramayu ketakutan. Ada kadang banjir maning sam kan mah. Itu persoalannya. Jadi muttaqina al-araiki mutaqi yatufu alaihim wildan mukhalladin. Itu cerita duduk. Itu kan imajinasi orang Arab menjadi raja kaya yang duduk bersandar dengan bidadari-bidadari. Itu kan imajinasi. Iya, dengan sungai arak, sungai segala macam. Ini nggak usah letterlek. Kita tutup poin saja, substansinya yang penting. Bahwa surga adalah tempat kenikmatan. Ketika aku tahu engkau doyan lagu Tarling, kujanjikan bahwa surga mau Tarling apa aja ada lah. Yang Anda suka cewek, saya katakan ya kecil itu mah. Ya, Monica Lewinsky mah. Elizabeth Taylor nggak apa-apanya, itu babunya bidadari itu mah. Ya, lebih dari itu semuanya. Ya, saya akan ceritakan kalau memang dia ada orang hiperseksual, saya akan ceritakan. Satu orang laki-laki bidadarinya 40. Satu bidadari punya setapnya 70. Satu setap punya pengawalnya 4. Jadi ditidurkan berbaris semuanya, terus dia yang glundung.
Ya sekadar aja ngayalnya. Jangan lupa tanggung kan gitu. Ya seperti itu. Jadi situ hal-hal yang sebetulnya kita harus mencermatinya. Likuli makomin makolun, itu persoalannya. Ya, walhasil artinya bahwa nanti saya mau cerita, ada seorang perempuan mu'alafah masuk Islam, suaminya agama Islam, masuk Islam. Dia beragamanya baik ya, belajar sholat, zikir segala macam. Oleh suaminya juga diajak pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim gitu. Pada suatu hari menghadiri majelis taklim, dianya berjanji bahwa bagi orang-orang yang soleh, yang bertakwa, yang beriman, nanti akan masuk surga dan satu orang itu akan diberi jatah 40 bidadari. Ini seorang mu'alafah ini melotot aja 40. Ketemu satu aja yang nggak tahan, mau disaingi 40 orang gitu. Akhirnya berdoalah dia, ya Allah mudah-mudahan suamiku jangan masuk surga. Makasih.